Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara bersama saya Ripka Ginting dan Pak Yudi dari Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Bulungan. Dan dalam menjaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia 2026, banyak hal-hal yang dipersiapkan, termasuk ini tugas sehari-hari dari Kamtibmas, yaitu melakukan pendampingan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pendampingan seperti apa yang diberikan dari tim Kamtibmas ini terhadap masyarakat, Pak? Terima kasih. Jadi pendampingan pada masyarakat yaitu dalam nobar peringatan Piala Dunia. Kita juga ada arahan dari pimpinan untuk nobar bersama masyarakat. Jadi tiap hari kita juga ada pelaporan, pendampingan, pendekatan sama masyarakat sehingga masyarakat itu merasa aman, ya, karena kita hadir terus di masyarakat, ya, tidak ada seram. Polisi kebanyakan kan dibilang seram. Baik. Ini, jadi kita hadir terus, ya, untuk menjaga keamanan bersama masyarakat. Mungkin juga di jajaran polsek, ya, jajaran polsek kita juga mengadakan nobar bersama. Jadi kita memberikan himbauan juga. Baik. Di dalam nobar kita memberikan himbauan, penyuluhan untuk antisipasi kejahatan di lingkungannya. Baik. Nah, kalau untuk contoh nih, kita yang dalam waktu dekat kemarin telah melakukan nobar di Sabtu dan Minggu di CFD Tebukayan, tepatnya di depan Hotel Pangeran Kar, Tanjung Selor. Nah, di sini bagaimana sebenarnya skema pengamanan yang diberikan dari Polresta Bulungan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dari nobar seperti di Tebukayan, ya, di Hotel Pangeran Kar, kita ada pemetaan yang lebih banyak personel, karena ini melibatkan banyak penonton juga. Baik. Ya, jadi pemetaan kita libatkan Samapta, dari lantas kita tambah untuk mengatur lalunya. Untuk Samaptanya kita pam terbuka antara kiri kanan podium ataupun layar. Baik. Kita kasih, terus di belakang juga, karena antisipasi dari belakang, dari masyarakat yang nonton di belakang, kita antisipasi kerawanan juga, dan kita melibatkan dari Reskrim dan Intel juga. Baik. Nah, kemarin yang sudah berlangsung ini, Pak, ini lokasi kemarin kita nobar, Bapak bisa lihat sendiri. Sejauh ini kondisi keamanan dari pengamanan kemarin itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan gambaran pengamanannya seperti apa? Apakah pihak kepolisian mempunyai kesulitan atau bagaimana? Sejauh ini kita tidak ada kesulitan untuk mengatur lalu lintas di sini, Bu. Jadi kita kadang di lantas kita juga bekerja sama dengan tukang parkirnya juga, karena di situ kalau Car Free Day ini kan pasti banyak, ya, banyak orang lalu lalang, olahraga pagi. Nah, dan di situ juga antisipasi nonton nobarnya karena pagi hari. Baik. Jadi kita atur anggota kita di lantas sama Samapta di kanan kiri layar. Baik. Radius 100 meter atau biar tidak mengganggu jalannya nobar tersebut. Baik, tadi kan berbicara soal tukang parkir, itu apakah kerjasama? Pihak mana yang penyedia juru parkir ini, Pak? Untuk parkirnya itu kita juga mungkin dari pemerintah daerah, karena inisiatif kita juga belum mendapat karena di situ ada tersendiri. Baik, bukan dalam bentuk kerjasama yang telah terjalin antara kepolisian gitu? Tidak ada. Dengan penyedia jasa juru parkir tersebut, begitu ya? Tidak ada. Belum ada ya, Pak, ya? Kalau karena kita khusus dari pihak kepolisian mengatur lalu lintas. Baik. Nah, kalau ini kan nobarnya di Tanjung Selor yang bisa dijangkau oleh banyak personil begitu. Kalau seandainya di desa-desa di Kabupaten Bulungan ini, Pak, ini pihak keamanannya seperti apa sih skema pengamanan yang mereka berlakukan gitu? Jadi kalau skema pengamanan di desa atau di kecamatan, kita serahkan ke polsek setempat, karena di polsek itu juga terdapat beberapa personil, ya, untuk pengamanan, Bu. Jadi di sana juga ada pemetaan dari Kapolseknya sendiri, mana yang perlu pengamanan personil yang banyak ataupun memang cuma melaksanakan patroli. Baik.
Dan saat ini sedang berlangsung operasi Kayan ya, Patuh Kayan ya Pak ya? Jadi untuk sekarang untuk operasi Patuh Kayan ditangguhkan Bu. Oh ditangguhkan. Untuk sementara ditangguhkan. Selama Piala Dunia begitu? Siap. Itu digantikan dengan apa ya Pak programnya? Untuk sementara belum ada. Jadi kita programnya nonton bareng sama TVRI. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Memang pendampingan dari pihak kepolisian untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat pecinta bola khususnya ini dalam menyaksikan Piala Dunia. Nah kalau ini terjadi di lingkungan nobar ya Pak ya. Kalau terjadi di lingkungan keluarga ini seperti apa Pak? Contoh di satu komplek, satu keluarga ini nobar dengan beberapa anggota keluarganya. Namun pihak lain atau keluarga lain merasa keberatan di lingkungan itu seperti apa Pak? Oh terima kasih. Dari pihak kami, dari kita, jadi silakan tadi di situ terdapat Babin Katimas. Ya silakan, kemungkinan kan dari Babin Katimas sendiri memang kita perintahkan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kalau kita selaku tetangga kan sungkan ya Pak ya untuk menegur langsung begitu. Jadi silakan keluhan apa itu kan kita biasanya untuk Babin Katimas kita perintahkan untuk mengasih nomor di masyarakat itu biar dikenal. Jadi masyarakat sewaktu-waktu butuh pertolongan silakan calling Babin Katimas tersebut. Baik, artinya bersinergi dengan RT RW atau bagaimana ini? Betul Bu. Jadi Babin Katimas di situ kita kadang berkantor di kelurahan Bu. Di kelurahan. Baik. Jadi segala suatu permasalahan kalau tidak mungkin tidak bisa selesaikan di rumah, mungkin kita bawa ke kantor dari. Baik. Untuk kelurahan kan tidak 24 jam ya Pak ya? Ya betul. Berarti kalau ada kendala seperti yang dialami itu harusnya ke RT RW mereka yang akan meneruskankah atau bagaimana? Langsung bisa Bu. Memang kalau ada masyarakat mempunyai keluhan seperti yang Ibu tahu, mungkin merasa terganggu dengan apa nobar, mungkin terlalu keras, terlalu ini silakan hubungi Babin Katimas kami. Mungkin silakan utarakan keluhannya, mungkin kita sungkan karena mau negur, ibaratnya kita melaksanakan pendampingan. Baik, dengan humanis. Dengan humanis ya Pak ya, berbaur dengan masyarakat, bagaimana supaya masyarakat ini tidak merasa takut gitu menceritakan apa kendala-kendala atau keluhan-keluhan yang dialami yang berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Baik, di luar daripada itu, ini berhubungan, ini secara umum sih sebenarnya Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Untuk hal patroli tadi nih. Kalau untuk patroli, ada jam-jam tertentu nggak dibuat Pak? Karena kan untuk nobar ini sendiri itu dini hari begitu. Apakah memang hanya di jam-jam kerja biasa atau jam biasa saja? Atau di dini hari juga dilakukan pengawalan lebih rutin? Jadi untuk patroli kita melaksanakan jam-jam rawan ada. Untuk dalam perhelatan sendiri, perhelatan nobar sendiri kita semakin intens. Semakin intens ya. Sering patroli, melihat situasi seputaran di mana ada titik-titik nobar, kita patroli kerawanan di situ. Baik, boleh diinfo Pak, berapa personil yang diterjunkan selama patroli ini akan berlangsung? Jadi personil yang diterjunkan kita ada, kalau untuk hari-hari itu ada kita piket dari Satlantas, dari Pamapta, dari Intar sendiri, dari Reskrim. 24 jam? 24 jam, silakan. Kalau ada keluhan silakan, 24 jam. Baik, berarti selama nobar Piala Dunia ini akan lebih banyak begitu personil? Siap. Jadi pemetaan seperti tadi, di mana prediksi kita nobarnya itu masyarakat antusias sekali, ya kita tambah personil yang lebih banyak. Baik. Berapa banyak sih Pak biasanya diturunkan jumlah personilnya begitu Pak dalam pengamanan? Kalau contoh seperti CFD Tebu Kayan itu berapa banyak jumlah orangnya begitu? Kalau CFD itu kita ada kadang dikasih sprint sekitar 50 sampai 50 seperti nobar malam hari. Iya. Itu kemarin kan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kalau malam hari ya Pak ya? Baik.
Lebih banyaknya dalam artian berapa gitu jumlahnya? Kita sesuai kegiatan yang dilihat Bu. Kegiatannya memang nobar, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari instansi damping, semua dilibatkan, itu akan menambah pengamanannya. Baik, secara umum untuk kondisi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Utara seperti apa sih Pak? Tentu berbeda jauh ya dari 3 kota besar di Indonesia begitu. Kalau di Kalimantan Utara sendiri, khususnya di Kabupaten Bulungan, itu tingkat kriminalitasnya itu seperti apa Pak? Masih. Jadi untuk Kabupaten Bulungan sendiri, Polda Kaltara, untuk sementara masih aman, kondusif, tidak ada yang menonjol. Ya. Baik. Mari kita jaga bersama yang Bulungan ini tetap aman, tertib, dan terkendali. Baik, kalau dari sisi kerawanan seperti pencurian, banyak rumah-rumah yang kemalingan, itu tidak adakah di sini Pak atau bagaimana? Untuk pencurian ataupun Ada laporan nggak gitu ya? kerawanan ada, tapi tidak seinten dengan kota besar Bu. Baik. Gitu. Baik, itu dia pemirsa, sangat luar biasa sekali memang peran dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban kita di tengah-tengah masyarakat. Kami masih akan terus membahas seputar menjaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia 2026 usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.